Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korjunika Fajar Ramadhani dengan NIM 2103 102 155. Buat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti. Yang pertama adalah etika. Etika merupakan kebiasaan sehari-hari yang membicarakan tentang moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Lalu secara sederhananya dapat diartikan sebagai tata krama ataupun sopan santun. Lalu yang kedua adalah filsafat metafisika. Metafisika ataupun ontologi merupakan filsafat yang fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu kebenaran dari realitas ataupun keberadaan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga yaitu estetika. Estetika dalam cabang filsafat disebut sebagai filsafat keindahan, di mana ilmu ini mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap ataupun non-sikap. Lalu yang keempat yaitu logika. Logika merupakan cara berpikir yang mengutamakan penalaran secara tepat dan teratur, atau pemikiran yang sesuai dengan fakta. Lalu yang kelima adalah monoisme. Monoisme adalah paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja dan tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Lalu yang keenam yaitu dualisme. Dualisme merupakan aliran yang mencoba memadukan antara dua paham atau dua substansi yang bertentangan. Lalu yang ketujuh adalah pluralisme. Pluralisme berdasar pada kata pluralis yang berarti jamak. Hakikat dari pluralisme ini adalah dapat dijabarkan dengan 4 unsur yang alami atau abadi yang bisa melahirkan suatu hal atau menciptakan sesuatu yang baru atau bahkan menciptakan sesuatu yang sudah ada. Lalu yang kedelapan adalah materialisme. Aliran ini memandang bahwa segala sesuatu adalah realitas, dan realitas seluruhnya adalah materi belaka. Kenyataan bersifat material dipandang bahwa segala sesuatu yang hendak dikatakannya adalah berasal dari materi dan berakhir dengan materi, atau berasal dari gejala yang bersangkutan dengan materi. Lalu yang kesembilan adalah determinisme. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa setiap peristiwa, keputusan, dan tindakan ditentukan secara klausal oleh pilihan atau kejadian yang telah diambil atau terjadi sebelumnya. Lalu yang ke-10 adalah naturalisme. Naturalisme adalah keyakinan bahwa alam adalah semua yang ada dan bahwa segala sesuatu yang supernatural termasuk dewa, roh, jiwa, dan nilai non-alamiah dianggap tidak ada. Lalu yang ke-11 adalah spiritualisme. Spiritualisme merupakan pemikiran apapun yang menegaskan keberadaan realitas imaterial yang tidak terlihat oleh indera. Lalu yang ke-12 adalah hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan dari manusia. Yang ke-13 adalah utilitarisme. Pandangan dari utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis atau etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat atau faedah, dan menguntungkan. Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lalu yang ke-14 adalah filsafat barat. Filsafat barat adalah sebutan
yang digunakan untuk pemikiran filsafat yang pada dasarnya itu berfokus pada pemikiran yang berasal dalam dunia barat dan menekankan pada pemikiran rasional sebagai pusat dari kodrat dari manusia. Lalu yang ke-15 adalah filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan sesuatu kajian sistematis yang dilakukan dalam peradaban umat muslim, baik itu dalam kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang ke-16 adalah filsafat Timur. Filsafat Timur adalah pemikiran filosofis yang berasal dari Asia, termasuk filsafat Tiongkok, India, Jepang, Islam, dan Buddhisme, yang lebih menekankan tentang kehidupan akal dan budi. Lalu yang ke-17 adalah filsafat politik. Filsafat politik adalah filsafat yang membahas dan menguraikan berbagai pandangan yang berasal dari sudut pandang segi politik atau kehidupan manusia yang memiliki hubungan dengan negara. Yang ke-18 yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum adalah filsafat yang mengandaikan suatu titik tolak kefilsafatan tertentu pada hukum ataupun kebenaran. Lalu yang ke-19 adalah filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan pemikiran secara mendalam dan menyeluruh bahwa Pancasila sebagai landasan atau dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, serta terbentuknya adalah dari ideologi dan tujuan dari Pancasila itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu filsafat sejarah, yang merupakan filsafat yang bertolak ukur untuk memahami sejarah, baik itu sifat, tujuan, atau dari makna sejarah tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.